kepada penggugat terdakwa, umum, penasihat hukum, keluarga, para pihak dan seluruh pengunjung sidang. Lalu bantu kami warga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk berperilaku bersih dengan cara tidak menghubungi hakim, panitera pengganti, juru kita dan seluruh warga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk tidak menerima tip, sokokan, suap, pemberian atau janji dalam bentuk apapun juga. Dan apabila ada yang mengatasnamakan hakim, panitera pengganti, juru kita atau pegawai Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerima meminta tip, sokokan, suap, pemberian atau janji dalam bentuk apapun juga, agar segera melaporkan ke 1 KPK, 2 Bawas Mahkamah Agung, 3 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, 4 Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Demikian ya, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Kami buka dulu ya sidang perkara pidana nomor 632 atas nama Asep bin Sarikin dan kawan-kawan yang akan dibuka dengan ketua umum. Saudara terdakwa, para terdakwa sehat? Sebelumnya saya cek dulu identitasnya ya. Terdakwa yang hari ini hadir di sidangan ini. Asep bin Sarikin yang mana? Saya Bu. Asep bin Sarikin, tempat lahir di mana? Jakarta. Jakarta. Tanggal berapa? 19 Oktober 1945. Oke. Jenis kelamin? Akhir Kebangsaan? Indonesia. Tempat tinggal? Jakarta. Agama? Muslim Islam. Pekerjaan? Swasta. Kalau di surat dakwaan penuntut umum pekerjaannya tentang karya. Kalau di KPK apa pekerjaannya? Iya. Apa ya sebenarnya? Iya. Tentang karya ya? Iya. Oke. Pendidikan? SMA. SMA teman? Tanah. Oke. Terdakwa 2 Ardian Prasetyo bin Adi Ardi. Hadir yang mulia. Tempat lahir di mana? Tangerang. Tanggal? Tanggal 8 Februari tahun 2000. Laki-laki ya, jenis kelamin. Kebangsaan? Kebangsaan Indonesia. Tempat tinggal di mana? Tempat tinggal Jalan Masjid 15 nomor 2. Kelurahan? Kelurahan Kecamatan Timur, Kecamatan Ciledug. Tangerang ya? Iya, yang mulia. Agama? Islam yang mulia. Pekerjaan? Sudah karya yang mulia. Pendidikan? Pendidikan SMP yang mulia. Oke. Terdakwa 3 Andi Mualim alias Koh Andi. Mulia. Oke, di bawah ya layarnya. Tempat lahir di mana? Jakarta 14 Februari 1991. Oke, jenis kelamin laki-laki ya. Kebangsaan apa kebangsaan? Indonesia. Kecamatan Kemayoran betul? Ya, benar. Oke, Jakarta Pusat ya, Kemayoran. Agama? Islam. Pekerjaan? Sudah Islam. Sudah karya. Ya, pendidikan? Diploma 3. Terdakwa 4 ada Chandra Maulana bin Mursali yang mana? Mulia. Oke, tengah ya, tengah bawah. Tempat lahir di mana? Tangerang yang mulia. Nah, tanggal 02 03 1995. 96 atau 95? Silakan Bu. Yang mulia. Jenis kelamin laki-laki ya. Kebangsaan? Kebangsaan? Indonesia yang mulia. Tempat tinggal di mana? Di Ciledug, Kota Tangerang, betul ya? ya. Agama? Apa yang mulia? Agama Islam. Agama Islam yang mulia. Oke.
yang mulia. Lurus ya. Ya, yang mulia. Oke, terdakwa 5 Muhammad Rifaldi. Ya, yang mulia. Tempat lahir di mana? Jakarta, Pasar yang ada di 96. 2 Oktober 96 ya. Jenis kelamin laki-laki ya. Kebangsaan? Indonesia. Ya. Tempat tinggal di mana? Jalan Matraman Dalam 3, SD 20, RW 07, Kelurahan Purakan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Oke, agama? Pusat. Pekerjaan? Dalam ya, kemudian Pendidikan? SMA. Lurus ya. Oke, terdakwa 6 Muhammad Amar Akbar. Siapa yang mulia? Oke, tempat lahir di mana? Depok, Ya. 693. 6 atau 8? 8 Juni, sorry. 93 ya. Ya, Oke, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan? bangsa Indonesia. Ya, tempat tinggal di mana? Tinggal Jalan Semboja, nomor 12, Cinere. Kelurahan? Beji. Beji. Ya, Kecamatan Cinere. ya. Betul ya identitasnya ya. Agama? Islam yang mulia. Pekerjaan? Kalau di sini tuna karya di sini di dakwaan. Iya, benar karya. Oke, pendidikan? Kalau di dakwaan sini S1 ini peran, betul? Iya, iya. Oke. Saudara para terdakwa saat ini tidak dilakukan penahanan ya karena memang statusnya sebagai terpidana. Betul begitu? Benar. Para terdakwa hari ini didampingi penasihat hukumnya? Ada penasihat hukum sendiri? Ada yang mulia. Yang hadir di sini? Bisa lihat saudara penasihat hukumnya? Enggak. Iya. Ini ya? Iya. Ya, benar ini ya penasihat hukumnya ya? Benar yang mulia. Ya, silakan. Suaranya ada, Ustaz Kuasa. Ternyata surat kuasa ini adalah terdakwa 6 ya, hanya untuk terdakwa 6. Saya tanyakan ke terdakwa 1 sampai dengan terdakwa 5, apakah ada penasihat hukum sendiri atau kami tunjuk? Saya tanyakan ke Asep bin Sarikin. Terdakwa Asep yang mana tadi yang belakang itu ya? Terdakwa Asep, saudara ada penasihat hukum sendiri? Yang mulia. Kenapa nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada. Kami tunjuk ya, oleh karena ancaman hukuman saudara 15 tahun atau lebih, jadi menurut KUHP, negara wajib memberikan bantuan hukum, ya. Asep ya, terdakwa Asep ya, jadi kami tunjuk, itu ada di situ ada dari pos Batu Margin di Jakarta Pusat, ada tim, cuman yang hadir saat ini 2 orang ya. Seperti itu ya Asep ya. Ya, Oke, terdakwa Ardian Prasetyo, yang mana tadi? Yang mulia. Saudara ada penasihat hukum sendiri atau kami tunjuk? Tidak ada yang mulia. Nah, jadi kami tunjuk juga ya, itu kewajiban kami untuk memberikan
atas bantuan hukum yang saudara ya, karena ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Andi Walim, Ya, yang mulia. ada penasihat hukum sendiri atau yang mendampingi atau tidak? Ya, yang mulia. Ya, dan kami tunjuk ya. Ya, baik. Oke. Ade Chandra Maulana, Ya, yang mulia. ada penasihat hukum sendiri atau kami tunjuk? Tidak ada yang mulia. Oke. Muhammad Rivaldi, Ya, yang mulia. ada penasihat hukum sendiri yang ditunjuk oleh terdakwa? Tidak ada yang mulia. Ada. Jadi untuk terdakwa 1 sampai dengan terdakwa 5, kami akan menunjuk penasihat hukum dari Pos Bangku Mandin. Nanti ada penetapan dari majelis. Hari ini kami akan mengeluarkan penetapan tersebut. Ya, untuk terdakwa 1 sampai dengan 5. Untuk terdakwa 6 sudah hadir di sini 2 kuasa hukumnya, penasihat hukum. Coba arahkan biar apa yang 2 lagi kelihatan apa kameranya? Siapa? Itu yang 2, Bapak dan Ibu yang 2 itu kuasa penasihat hukumnya terdakwa 1 dan 5 dari Pos Bangku Mandin. Yang 1 dan 2 sebelah sini penasihat hukumnya dari terdakwa 6. Begitu ya? Ya. Para terdakwa apakah sudah menerima surat dakwaan dari penuntut umum? Sudah, baik. Sudah ya? Semuanya? Terdakwa 1 sampai dengan 6 sudah terima semua ya? Ya. Ya. Kita dengarkan penuntut umum membacakan. Instruksi yang mulia. Ya, gimana? Baik, terima kasih yang mulia. Ya, gimana? Kami berdasarkan pembicaraan dengan klien kami minta sidang ini luring, bukan online. Jadi ini ada Permohonannya. Ini permohonan untuk seluruh terdakwa atau terdakwa 6 saja karena saudara hanya mewakili terdakwa 6. ya nanti ditanya dulu ya. Oh iya, oke siap. Berarti kalau yang ini kapasitas saudara sebagai penasihat hukum dari terdakwa 6 ya. Kalau terdakwa 1 dan 5 nanti saya tanya. Ini ada ketentuan. Oke. Nah, itu ya, jadi untuk penasihat hukum terdakwa 6 ini mengajukan permohonan persidangan secara offline atau luring atau tatap muka. Ya. Oke. Terus nanti kemudian Ya. ada satu lagi kami untuk kepentingan persidangan ini kami harus memberikan berkas BAP pernyataan segala-galanya. Kami minta yang mulia perintahkan jaksa belum berikan kepada kami. Iya. Terima kasih. Ya, itu hak. Boleh gitu ya nanti yang terus ya. Koordinasi aja. Oke, jadi untuk penasihat hukum dari terdakwa 6 sudah mengajukan surat permohonan untuk sidang secara offline. Saya tanyakan ke penasihat hukum terdakwa 1 karena ini didapat ya di persidangan ya, Panitra ya. Untuk terdakwa 1 dan 5 bagaimana? Iya, sama. Apa yang mulia? Ya sebentar. Kita tanya dulu ke penasihat hukumnya ya. Kami dari proses baru mendapatkan rujukan dari Iya, pengadilan. oke. Kami akan sampaikan secara lisan saja Boleh. bagaimana Iya. agar Nanti persidangan silakan ini. kalau- Oh jadi mengikuti persidangan. Tapi Iya. tadi terdakwanya minta kita untuk permohonan yang Iya, offline. Oke, nanti Harapannya silakan apa ya, juga? dikoordinasikan dulu. Nanti kalau mau ada permohonan silakan ya. Itu ya, terdakwa 1 sampai dengan 5 karena penunjukannya baru hari ini, jadi sepertinya penasihat hukum saudara belum siap dengan surat permohonannya. Nanti silakan dikoordinasikan, kalau mau diajukan silakan. Ya, itu ya. Jadi sebelumnya, Yang mulia, ya, kan mereka udah seriusan udah mengatakan offline. ya. Jadi gimana? Jadi gini ya, saudara penasihat hukum dan para terdakwa, kami sudah menerima surat permohonan dari Kejaksaan Negeri pertanggal 21 Oktober 2025 agar persidangan dilakukan secara elektronik. Ya, dan majelis hakim setelah bermusyawarah, kami sudah bermusyawarah, sudah mengeluarkan penetapan untuk pelaksanaan sidang secara online berdasarkan Perma nomor 4 tahun 2020 dan Perma nomor 8 tahun 2022 tentang tata cara persidangan pidana secara elektronik. Ya, kami sudah mengeluarkan penetapan untuk persidangan secara elektronik dengan alasan bahwa dalam keadaan tertentu di dalam Perma sudah disebutkan. Coba dibacakan yang mulia. Boleh, Timbangnya. silakan. Biar terdakwa juga ini ya. Biar paham. Oke.
Oh, penetapannya jadi bacakan ya? Ya. Oke. Nanti untuk permanya kalau penasihat hukum ini boleh silakan juga dibaca sendiri, perma nomor 4 2020 dan nomor 8 2020 ya. Penetapan nomor 362/Fixus/2025 Jakarta Pusat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membaca 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 632/Fixus/2025 Jakarta Pusat tanggal 16 Oktober 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk perkara Asep bin Saki dan kawan-kawan. 2. Surat limpahan perkara dari penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat nomor B 697/M1/10/TNZ-2/10/2025 tanggal 16 Oktober 2025 atas perkara Asep bin Saki dan kawan-kawan. 3. Permohonan pelaksanaan sidang atas nama Asep bin Saki dan kawan-kawan secara elektronik atau online nomor B 7777/PNZ-2/10/2025 tanggal 21 Oktober 2025. Menimbang bahwa untuk mengadili perkara tersebut maka atas permohonan dari Kepala Seksi Tindak Pidana Umum atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat selaku penuntut umum dengan alasan jarak tempat penahanan dan atau tempat menjalankan pidana dari para terdakwa jauh dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu bertempat di Lapas Khusus Kelas 2A Karanganyar, Nusa Kambangan, sehingga termasuk dalam keadaan tertentu sebagaimana pasal 1 angka 16 Peraturan Mahkamah Agung tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik, yang menyatakan bahwa yang disebut keadaan tertentu adalah keadaan yang tidak memungkinkan proses persidangan dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam hukum acara karena jarak, bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat, atau keadaan lain yang menurut hakim atau majelis hakim dengan penetapan perlu melakukan persidangan secara elektronik. Menimbang bahwa oleh karena keadaan tertentu tersebut, maka sejak awal persidangan majelis hakim perlu menetapkan persidangan dilakukan secara elektronik dengan cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 8 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di persidangan secara elektronik. Memperhatikan pasal 2 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik, pasal 152 Undang-Undang 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan peraturan lain yang bersangkutan. Menetapkan 1. Menentukan sidang pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2025 pukul 10 WIB dan persidangan berikutnya dilakukan secara elektronik dengan cara sebagai berikut. A. Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan penuntut bersidang di ruang sidang pengadilan. Sementara para terdakwa mengikuti sidang dari rutan tempat para terdakwa ditahan dengan didampingi atau tanpa didampingi penasihat hukum. B. Majelis Hakim Panitera Pengganti bersidang di ruang sidang pengadilan sementara penuntut mengikuti sidang dari kantor penuntut dan para terdakwa dengan didampingi atau tanpa didampingi penasihat hukum mengikuti sidang dari rutan atau lapas tempat para terdakwa ditahan. 2. Memerintahkan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk menghadirkan para terdakwa, alat bukti dan barang bukti pada persidangan secara elektronik tersebut. Ditetapkan di Jakarta Pusat pada tanggal 21 Oktober 2020. Demikian ya. Baik, ya. Ya. Jadi transparansi sidang ini, ya kami sebenarnya keberatan di penetapan itu karena kan kita lihat ya masalah teroris
itu kan ditahan di Nusa Kambangan. Kenapa bisa dihadirkan di Jakarta? Gitu? Kok khusus Ahmad Doni yang artis, kok malah dia tidak bisa dihadirkan? Padahal kan negara berkewajiban untuk itu. Kalau yang mulia mengatakan kuhap menghadirkan, dia harus hadir. Masa kalau kita nengok apa dari kuhap, kalau pertimbangannya kuhap yang dia. Kemudian kan dia ini di persidangan, ini kan ibaratnya sama di kandang harimau yang dia. Mana mungkin dia bisa nyaman, karena ini banyak menyangkut masalah keadaan yang lapas. Dia akan membuka semua persidangan itu di sini. Nah, bagaimana dia merasa nyaman bisa memberikan keterangan yang merdeka, yang tidak merasa ketakutan? Ini apalagi sekarang kalau diklarifikasikan seperti di kandang harimau yang dia. Nah, bagaimana dia nengok kondisi harimau dia takut? Terus bagaimana dia mau kehilangan jamin? Nggak keluarkan juga penetapan yang mulia untuk dia merasa merdeka, nyaman dan bisa memberi keterangan tanpa merasa ketakutan. Begitu. Jadi kita kalau yang mulia mengatakan berdasarkan perma, kalau itu hak wajib jadikan. Memang ya, saudara keberatan saudara kami catat. Ya. Itu ya dengan Yang kedua kita minta juga, kalaupun dipaksakan ini, karena khusus Ahmad Doni, kita minta ada penetapan khusus juga yang mulia untuk jamin dia di sana, memberikan keterangan yang merdeka tanpa ada intervensi atau ada penekanan. Karena ini persoalan ini banyak nanti, ini suara rakyat mau dengar apa yang terjadi di lapas ini gitu loh. Kan Dirjen udah mengatakan dia cuma masa kuliah 3 aja, masa wajar? Sedangkan teroris bisa kita bawa ke sini loh, teroris loh, internasional yang mulia. Nah itu keberatan kami, tolong dipertimbangkan lagi itu. Gini ya penasihat hukum, jadi keberatan saudara sudah kami catat. Kami juga kalau kita lihat saudara sudah mengajukan permohonan. Jadi untuk sementara karena kami hari ini sudah mengeluarkan penetapan, dan itu hari ini sudah kami. Apakah selanjutnya mau bagaimana kan kami juga mesti musyawarah. Ya. Jadi selama nanti tidak ada penetapan baru, kita akan tetap merujuk pada penetapan yang sudah kami keluarkan. Ketika nanti suatu saat kami sudah bermusyawarah dan kami memandang bahwa ini sidangnya harus luring atau offline, ya kami akan keluarkan penetapan baru. Tapi jika tidak ada penetapan baru, tetap penetapan itu. Coba ya. Bagaimana kenyamanan mereka? Bagaimana jaminan dari dia gitu? Dia bisa memberikan keterangan merdeka tanpa ada rasa ketakutan dan intimidasi secara psikologi. Apa jaminan sama dia sama kita ini? Hukum loh. Ini kita mau oleh seluruh rakyat Indonesia loh ya. Jadi gitu ya, setelah kami bermusyawarah, jika memang para terdakwa mengalami hal-hal tadi yang seperti diungkapkan oleh penasihat hukum dari terdakwa 6, silakan untuk dilaporkan. Ya, mungkin itu tindak pidana lain. Ya, masuk dalam kategori tindak pidana lain. Ya. Dan ini untuk umum. Gitu ya, nanti dilaporkan kan bisa berkomunikasi dengan. Kami minta jaminan yang mulia. Karena mulia yang memimpin majelis hakim ini loh. Jadi gitu ya, tetap aja hari ini kami sudah mengeluarkan penetapan. Ya kalau sekarang kita hormati, tapi kan ini kan harus dipertimbangkan juga. Jadi saudara, ya, saya minta ke depan ada keputusan yang mulia. Ini ya, saudara mengungkapkan. Sekarang saya tanya pada terdakwa, di situ saudara ada rasa ketakutan dipaksa atau di belakang saudara itu misalkan itu ada anggota yang menodongkan pistol sehingga saudara terpaksa memberikan jawaban. Saya tanya terdakwa satu mana? Terdakwa satu, saudara di situ bebas atau saudara ada yang mengancam saudara di depan saudara itu? Tidak, Bu. Tidak. Bebas ya. Terdakwa dua siapa? Ardian bebas? Bebas di situ ya? Nggak ada sebenarnya nodongin pistol ya? Tidak ada, Mas. Cuma kita berharapnya bisa dihadirkan secara offline. Ya, kalau itu kan tadi sudah dimohonkan oleh penasihat hukum saudara ya. Andi Mualim? Ya, yang mulia. Ya, gimana kondisi saudara di situ aman? Aman yang mulia. Aman. Terdakwa ada Chandra? Aman di situ kondisinya? Aman. Terdakwa Muhammad Rifaldi? Aman. Terdakwa Muhammad Amar Akbar aman? Aman. Nah, itu ya.
Jadi karena masih aman ya kita tetap menuju ke penetapan hari. Nanti silakan Namun yang mulia, maaf yang mulia. ya. Namun kalau kami bisa bermohon, semuanya kami bermohon untuk didatangkan, dihadirkan di sana yang mulia. Allah offline selama nanti untuk next persidangan setelah ini yang mulia. Begitu ya semuanya. Agar kami bisa offline di sana. Mau diizin yang mulia. Kalau apa pendapat dari penuntut gimana? Mohon izin ya, ya. Pada prinsipnya kami selaku penuntut umum tentu kami gimana terserah dari kebijakan majelis hakim. Cuma sebagai bahan pertimbangan, karena untuk menghadirkan terdakwa di persidangan adalah tugas dari kami jaksa penuntut umum. Karena faktanya kondisi real di lapangan sekarang ke-6 terdakwa berada di Nusa Kambangan, Anyar ya. Tentu kami sangat kesulitan, apalagi kita sedang selisih. Jadi saya rasa agak susah kita menghadirkan memakan waktu dan memakan biaya dan agak bertentangan dengan azas peradilan kita cepat, sederhana dan biaya murah. Jadi kalau putus adanya harus touring, namanya pertimbangan, tentunya terdakwa harus ditahan di sekitar Jakarta yang bisa kami ambil melalui penguasaan. Itu aja yang mulia pertimbangan. Terima kasih. Gitu ya, dari penuntut seperti itu. Ya. Jadi kalau majelis hakim sampai dengan saat ini sikap majelis hakim tetap pada penetapan kami, sidangnya hari ini tetap seperti ini. Karena sebagaimana kita ketahui bersama juga terdakwa juga dalam kondisi yang aman. Kalau terdakwa ada apa-apa silakan lah nanti dilaporkan lagi dalam laporan. Ya. Kalau ada paksaan tidak pidana misalnya dipukul apa ya, silakan ya nanti itu dilaporkan sebagai tidak pidana yang lain. Terima kasih. Dan kalau memang terbukti misalkan di sana terdakwa teraniaya mungkin bisa jadi kami bermusyawarah untuk menghadirkan terdakwa di sini harus seperti apa. Kita belum tahu ke depan. Sementara masih aman. Terima kasih mulia. Saya rasa itu wajar ya. Semua terdakwa itu mengatakan aman. Kan saya seperti bilang tadi, karena dia berada di kandang harimau. Saudara ada bukti nggak? Yang tadi saudara. Ya buktinya kan ada juga bahwa mereka meminta semua touring loh, datang ke sini. Berarti kan secara psikologi kan udah harus tahu mau lihat, pakai tiduran ini juga. Berarti ada apa mereka minta ke sini gitu loh. Kalau merasa nyaman, nggak mungkin dia minta ke sini yang mulia. Oke, kami sudah paham, kami sudah mengerti Pak ya. Cuma untuk saat ini kami Ya kalau saat ini kita hormati, tapi yang kedepannya ini harus dipertimbangkan. Tidak pun penetapan baru ini kan gitu. Kalau sekarang ya kita hormati. Nah ini sudah ditetapkan, kami pasti menghormati penetapan pengadilan kan gitu. Tapi permohonan kami ini juga dipertimbangkan. Karena ini rakyat menengok semua kan. Dan udah kasus nasional melihat, jangan kita nggak ada terbuka lagi. Padahal pelanggaran ini terbuka untuk umum, ya kan? Jadi bukan disembunyi-sembunyi. Orang ini sebenarnya tidak bisa ngomong yang mulia. Karena apa? Kan ulang bilang dia berada di mulut harimau. Nah, komisar harimau takut. Ya kalau sekarang dia tetap di situ, pasti dia nggak akan bicara. Pasti sidang ini udah pasti keputusan apa yang terjadi. Itu yang dia. Sekarang kami hormati, tapi permohonan kami juga dipertimbangkan. Kami minta itu penetapan minggu depan dicabut. Terima kasih yang mulia. Oke, sudah? Ya. Itu ya, penuntut umum, penasihat hukum kami sampaikan untuk hari nanti untuk kedepannya kita nggak tahu ya, mana tahu majelis hakim lain ya. Kami musyawarah dulu, saya tidak sendiri ya, saya juga membawa 8 instansi di sini. Banyak hal yang kami pikir bukan cuma kepentingan terdakwa, kepentingan operasional juga tadi. Kan kami nggak mungkin mengeluarkan penetapan yang yang merugikan. Kalau bisa semua enak, baik dari hukum, terdakwa, dari kami juga enak jalannya persidangan enak. Kami juga mau seperti itu, ya, oke, gitu ya terdakwa ya. Ya, semoga lancar ya persidangannya sampai putusan nanti ya. Offline yang mulia. Untuk hari ini masih offline, ya. Kami online. Mohon maaf ya. Online. Hari ini masih online. Kami belum tahu kedepannya seperti apa. Kami masih akan nanti kalau memang begitu permohonan dari penasihat hukum saudara, kami masih harus bermusyawarah bertiga dengan mempertimbangkan banyak hal. Itu ya. Ya. Namun sekali lagi
Mungkin saya perwakilan dari semuanya, kami bermohon untuk tetap bisa dihadirkan nextnya itu adalah offline yang mulia. Permohonan saudara para terdakwa semuanya kami catat ya, di berita acara persidangan ya. Kalau dari terdakwa 6 selaku apa tadi perwakilan gitu ya, alasannya kenapa minta sidang secara offline? Offline karena menurut saya pemberitaan ini kan sudah terlalu besar yang mulia. Pemberitaan yang tidak sesuai dengan faktanya nanti, dan ini harus dihadirkan sama seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh kuasa hukum saya gitu kan. Kalau ya saat ini bukan karena keberadaan badan kita yang sebenarnya secara psikologis kan gitu, dan saya mau karena ini adalah sidang terbuka ya, dan ini karena saya membawa nama saya juga, membawa nama besar saya juga, jadi saya mau ini dihadirkan langsung offline, jadi agar semuanya tahu gitu, agar semuanya bisa melihat, karena kan ini pasti semuanya mata Indonesia, semua pemerintah ini mengatakan ke saya nggak mau kalau keluarga saya pada akhirnya nanti tahu saya sebenarnya seperti yang diberitakan gitu. Saya harus menebus itu semua, maka saya berharap sekali saya bisa dapat ketersediaan offline sidang, karena saya sudah pernah merasakan juga sidang online kemarin yang mulia, dan seperti ini halnya gitu, berbeda lah dengan sidang offline. Maka saya berharap dan semuanya itu juga sepakat gitu kan, semua sepakat untuk bisa offline yang mulia. Gitu. Ya, jadi di sini saya akan memberikan segala macam apapun gitu, saya akan menjabarkan seperti yang tadi kata kuasa hukum saya bilang, kalau di tempat inilah di mana tempat semuanya kita bedakan semuanya gitu kan, kita buka semua gitu kan gitu, karena kita sebutkan sama sekali gitu. Oke gitu ya para terdakwa ya, nanti dicatat itu ya oleh panitia pengganti kami di berita acara sidang. Dan meskipun sidang ini online atau offline, tapi keterangan kalian harus tetap sama. Kalian bebas mengatakan apapun di depan saya, di depan kami persidangan ya. Nggak usah ada rasa takut, bilang aja terus ya. Terekam semua di sini, kalau ada apa-apa rekam semua, banyak saksinya di sini ya. Jangan saudara merasa saudara saat ini di sana saudara tidak bebas memberikan keterangan. Boleh saudara mengatakan apapun. Saya dengar, merasa mendengar, penuntut mendengar, dan semua mata di sini mendengar dan melihat. Gitu ya? Iya, yang mulia. Nah, oke. Kita lanjutkan acara persidangan. Tadi saudara mengatakan sudah menerima surat dakwaan dari penuntut umum, betul? Betul. Ya. Kita dengarkan dulu ya penuntut umum membacakan dakwaannya. Silakan penuntut umum. Yang mulia, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat demi keadilan dan kebenaran berdasarkan keputusan yang maha ditandawaan oleh perkara PDF 270-M-1-10-2025. Identitas terdakwa yaitu Asep Sarikin. Identitas lengkapnya tidak termuat dalam surat dakwaan, yaitu Ardian Prasetyo bin Ari Arti, Andi Mu'alim alias Ko Andi, Ade Chandra Maulana bin Musari, Muhammad Rifaldi, dan Muhammad Amar Akbar. Yaitu penahanan tidak dilakukan penahanan, dakwaan primer bahwa mereka terdakwa 1 Asep bin Sarikin, terdakwa 2 Ardian Prasetyo bin Ari Ardi, terdakwa 3 Andi Mu'alim alias Ko Andi, terdakwa 4 Ade Chandra Maulana bin Mursali, terdakwa 5 Muhammad Rifaldi, dan terdakwa 6 Muhammad Amar Akbar. Pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 sekitar pukul 11.00 WIB atau tidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2025 bertempat di tanggal tipe 3 Blok T Rutan Salemba, Jakarta, atau tidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana percobaan atau pengungkapan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi membeli, menerima, menjadi pasrah jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram
Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut. Bahwa berawal pada tanggal 31 Desember 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, terdakwa 5 mendapatkan narkotika jenis sabu dari terdakwa 6 dengan cara mengambil dan bertemu secara langsung dengan terdakwa 6 di tangga blok 1. Pada saat itu terdakwa 6 mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara Andre DPO sebanyak 100 gram. Kemudian narkotika jenis tersebut dibagi kepada terdakwa 5 dan terdakwa 6 masing-masing sebanyak 50 gram. Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu, terdakwa 5 menghubungi terdakwa 3 menggunakan aplikasi Zangi yang terdapat pada alat komunikasi berupa 1 unit handphone merek Oppo warna biru. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 sekitar pukul 11.00 WIB, terdakwa 5 memberikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa 3 atas perintah saudara Andre. Setelah itu terdakwa 3 menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa 1 dengan cara menjemput barang dari orang atas atau bandar menggunakan melalui aplikasi Zangi dengan nomor 1029867734 atas nama Kilua Sol YKCK. Lalu terdakwa 1 diperintahkan menuju tangga tipe 3 Blok T untuk mengambil barang yang ditempel atau diletakkan di tangga tipe 3 Blok T yang berada di dalam bungkus rokok gudang garam filter yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu. Setelah berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu, terdakwa 1 langsung membawanya ke kamar untuk dijual bersama-sama dengan terdakwa 2. Lalu sekira pukul 14.00 WIB pada saat terdakwa 1 sedang berada di dalam kamar Blok E nomor 1 lantai 3 Rutan Salemba Jakarta Pusat, datang saksi Hendra Gunawan yaitu Karupang yang curiga dengan gerak-gerik terdakwa 2 saat keluar dari kamar langsung pergi pada saat ketemu saksi Hendra Gunawan. Kemudian saksi Hendra Gunawan masuk ke dalam kamar terdakwa 1 dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan. Di kamar terdakwa 1 ditemukan 1 paket plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 12 paket plastik klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto kurang lebih 3,03 gram di dalam bungkus rokok gudang garam di bawah kasur, 1 unit handphone merek Oppo warna putih, uang sebanyak 233.000 di dalam aplikasi Dana yang merupakan hasil dari mengedarkan narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa 1 dibawa ke pos penjagaan di PAN P2 Rutan Salemba Jakarta Pusat. Di dalamnya kemudian terdakwa 2 menyerahkan diri ke pos penjagaan depan P2U Rutan Salemba, lalu dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa 2, namun tidak ditemukan barang bukti apapun. Dari hasil interogasi terhadap terdakwa 1 didapat informasi bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam kamar terdakwa 1 itu adalah milik terdakwa 1 dan terdakwa 2 yang rencananya akan dijual atau diedarkan bersama-sama di dalam Rutan Salemba Jakarta Pusat. Selain itu, terdakwa 1 juga memiliki peran sesuai dengan arahan dari orang atas yaitu atau bandar melalui operator saudara Kadek yaitu DPO melalui aplikasi Zangi dengan nomor 1070358687 atas nama OP1 yang mempunyai tugas untuk menjemput atau mengambil narkotika jenis sabu dari terdakwa 3. Atas informasi tersebut, sekitar pukul 18.30, saksi Hendra Gunawan mendatangi terdakwa 3 dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa 3, namun tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu. Kemudian saudara 3 melakukan penggeledahan di kamar terdakwa 3 dan terdakwa 1, 1 buah kotak di dalamnya terdapat 1 buah plastik sedang berisikan 11 paket kecil dengan total berat bruto 2,89 gram, 1 buah plastik sedang berisi 7 paket kecil dengan total 4,9 gram, 1 plastik sedang berisikan 5 paket klip kecil dengan total 5,32 gram, 1 plastik kecil diduga berisikan 1 buah obat jenis ekstasi bermotif tengkorak warna pink dengan berat 0,51 gram di dalam lemari pakaian yang ada di dalam kamar terdakwa 3.
yang sebelumnya diantarkan oleh terdakwa 5 sekitar pukul 17.30 WIB ke kamar terdakwa 3. Kemudian saksi FX Sagala, saksi Arif Budianto, dan saksi Ranti Iswayudi merupakan anggota Polri melakukan interogasi terhadap terdakwa 3 mengenai barang narkotika yang diduga narkotika tersebut, dan terdakwa 3 menjelaskan bahwa terdakwa 3 hanya sebagai penghubung antara terdakwa 5 dan terdakwa 1 dengan upah Rp130.000 dengan sampai dengan Rp250.000 selama 8 hari yang diberikan oleh seseorang yang bernama Saudara Umar alias Ron DPO mengirimkan uang dengan cara transfer ke rekening BCA milik terdakwa 3, dan seluruh komunikasi peredaran narkotika jenis tersebut menggunakan aplikasi Zaki yang di dalam grup dengan keuntungan terdakwa 1, 2 mendapatkan sebanyak Rp150.000 per harinya dengan cara dikirim oleh orang atas atau bandar melalui bank BCA atas nama Sinta Dewi dengan nomor rekening 7000773918 ke akun Dana milik terdakwa 1 dengan nomor 082289964645. Dengan uang tersebut masih ada di dalam aplikasi Dana sebanyak Rp233.000. Selanjutnya saksi FX Sagala, saksi Arif Budianto, dan saksi Randi yaitu anggota Polri melakukan interogasi terhadap terdakwa 1 dan terdakwa 2. Dari hasil interogasi tersebut diperoleh informasi bahwa terdakwa 1 mendapatkan 15 paket plastik kecil narkotika jenis sabu, yang mana 3 paket plastik klip narkotika jenis sabu telah berhasil dijual oleh terdakwa 1, sedangkan 8 paket